Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barokah juga beserta para donaturnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang terakhir, hadis yang ke-42 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Maka setelah kita membahas pada hadis yang ke-42, berarti selesai sudah pembahasan kita dalam kajian kita Arba'in An-Nawawi. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu, Rasulullah berkata, qala Allah ta'ala, ya sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Ya, ketika ada anak Adam, kata Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap ampunan dariku, ya maka Allah ini akan mengampuni, ya warajautani ghafartu lak, Allah akan mengampuni, aku akan mengampunimu, ala makana minka wala ubali. Jadi Allah bakal ngampunin kita wala ubali. Allah nggak peduli berapa banyak dosa kita. Allah juga nggak peduli berapa banyak permintaan kita. Itu pasti Allah kabulkan, Allah akan penuhi permintaan kita. Ya bena Adam, lau balagot dhunubuka, ya dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu memenuhi sebanyak awan yang ada di langit, kemudian engkau istighfar kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan ampuni dosamu. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kata Allah, wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani. Dan sesungguhnya wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan yang penuh dengan sepenuh bumi, la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukanku, la ataituka biqurubiha maghfirah. Jadi selama kita minta ampun, kita datang kepada Allah, maka Allah pun akan menyambut kita selama kita tidak berbuat syirik, dan Allah itu akan mengampuni kita sebanyak ampunan yang Allah miliki, yang ampunnya tidak terbatas, ya. Jadi hadis ini bicara tentang doa dan juga bicara tentang ampunan dari Allah. Kalau dalam kitab Al-Wafi'in dikatakan ada sebab-sebab datangnya ampunan tuh. Jadi Allah itu menyebutkan kata ya ibadi, wahai hambaku tuh. Allah memanggil kita tuh, memanggil seorang hamba dengan sebutan ya ibadi. Ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi dulu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah itu seberapa besarkah maha mendengar Allah terhadap kami? Dan kalau kami berdoa, apakah kami harus dengan suara yang kencang atau dengan suara yang lirih? Ketika pertanyaan itu datang kepada Rasulullah, apakah Allah itu jauh atau dekat? Sehingga kalau kami berdoa, haruskah kami pelan atau mengeraskan suara? Turunlah ayat itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentang diriku, ya Muhammad, fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat. Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan setiap doa-doa mereka.
Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang penting kita beriman, kita berbuat sebagaimana aturan Allah, Allah bakal ngabulin doa-doa kita. Tapi pada ayat lain Allah menyebutkan kata-kata hamba itu untuk orang-orang yang penuh dosa juga. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi Allah menyebutkan kata ibadi untuk hambanya yang saleh. Juga Allah menyambut kata-kata hamba, menyebutkan kata ya ibadi untuk hamba-hamba yang penuh dengan noda dan dosa. Kalau tadi Allah menyebutkan ya ibadi untuk orang-orang yang saleh, ini untuk menunjukkan bahwa dia diakui sebagai hamba Allah. Siapa yang diakui sebagai hamba Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi orang-orang yang saleh itu? Karena dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi kita nggak mudah buat ngaku hamba Allah. Siapa yang diakui hamba Allah? Yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Tetapi kok untuk orang-orang yang maksiat Allah panggil juga dengan panggilan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ini bentuk kasih sayang Allah. Sekalipun dia pendosa tetap Allah panggil dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari dosa-dosamu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu ampunan Allah tuh. Kita kalau punya anak, Pak, anak kita nih nilainya hancur, nilainya jelek tuh. Itu kalau kita marahin dia makin takut lagi, malah makin ngedon, malah makin putus dia semangatnya tuh. Berapa banyak di negara-negara tuh anak-anak SD mati karena bunuh diri. Kenapa? Karena udah nilainya jelek ditambah orang tuanya terus-menerus menekan. Yang ada dia stres. Yang ada dia makin bunuh diri. Makin jauh dari orang tuanya. Nah maka ini bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang melampaui batas. Yakni orang-orang yang banyak berbuat dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Pendosa aja masih Allah panggil dengan sebutan hambaku. Apalagi kita sebagai orang-orang soleh. Nah ini sini dijelaskan dalam kitab Al-Wafi, syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kalau kita berdoa itu maka berdoalah dengan diiringi harapan agar dikabulkan. Maka syarat doa itu muqinan bil ijabah. Kita harus yakin bahwa doa kita itu bakal diijabah. Jadi kalau kita doa, kita yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah. Seluruh amal-amal ibadah kita nggak bakal diterima oleh Allah kalau kita nggak yakin kepada Allah tuh. Jadi kata Nabi, la yamutanna ahadukum. Janganlah kalian mati. Janganlah salah seorang di antara kalian mati. Melainkan dia dalam keadaan husnudzon atau baik sangka kepada Allah. Maka doa itu harus diiringi dengan harapan. Dengan apa? Dengan kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Karena orang yang penuh berharap maka dia akan sungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan kita doa mata kita lirik kanan, mata kita lirik kiri. Makruh kalau kita berdoa, mata kita ngadep ke atas langit, itu makruh. Jadi kalau doa itu kita berdoa, kita menundukkan, Pak. Ya. Tadarru'an wa khufyah tuh. Ya dengan perasaan rendah, dengan perasaan lembut minta kepada Allah. Makruh kalau kita berdoa, mata kita ngadepnya ke atas, itu makruh. Ya. Maka nih seringkali kita tahlilan itu kalau ada acara tahlilan tuh. Ya kadang ustadznya lagi baca doa tuh. Ya itu sambil bagi-bagi besek. Akhirnya tangan kanannya ngangkat buat doa, yang kirinya oper-operan besek. Jadi kalau kita tahlilan tuh kalau mau doa, doa dulu, besek keluarin belakangan. Habis doa baru udah besek makanan dikeluarin. Atau enggak bagi besek dulu, baru baca doa. Jangan sampai kita tangan kanan ngangkat lagi doa, ustadznya baca doa, tangan kiri kita ngoper-ngoperin besek. Berarti kita nggak serius nih dalam berdoa tuh. Tapi idealnya selesain dulu sampai doa baru bagi-bagi besek. Sebab kalau udah bagi-bagi besek tuh mata kita incernya udah ngeliatin jeruk, udah ngeliatin pisang, udah mau tekin pisang. Apalagi kalau duduk dekat ustadz, Pak. Lempengan ustadz kan pisangnya gede-gede banget, Pak. Nah, jadi kalau duduk tuh kalau pengajian duduknya dekat ustadz. Kenapa? Lempengan situ pisang Ambon gede. Ustadz mah kan nggak mungkin masukin, Pak. Udah disiapin sama yang punya rumah. Ya ustadz mah nggak mungkin masukin tuh. Ya duduknya dekat ustadz. Nanti sekali-kali dikerjain sama ustadz, disuruh baca doa. Begitu. Jadi
yakin kita kalau doa itu mukinan bil ijabah, yakin doa kita bakalan diijabah. Nah, di sini dikatakan dalam hadis Nabi, man u'tiyad du'a lam yuhramil ijabah li anna Allah ta'ala ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang diberi peluang untuk berdoa, tentu diberi peluang untuk dikabulkan. Apa maknanya? Enggak mungkin Allah nyuruh kita berdoa kalau Allah enggak ngabulin doa kita. Cuma kata Imam Ibnu Athaillah, dikabulkannya doa kita sesuai waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita pengenin. Jadi berdoa itu sesuai dengan ketentuan Allah tuh dikabulkannya. Jadi tidak mungkin Allah menyuruh kita berdoa, melainkan doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua nih, syarat dikabulkannya doa tuh. Ini syarat dikabulkannya doa, kita konsentrasi penuh harapan. Karena kata Nabi, Udu'ullah, berdoalah engkau kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau yakin doamu akan dikabulkan. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah la yakbalu doa min qalbin ghafilillah. Allah nggak bakal mau nerima doa dari orang yang hatinya lalai. Allah nggak mau nerima doa dari orang yang hatinya kosong. Jadi kalau kita berdoa tetap harus khusyuk, kita angkat kedua tangan kita. Jadi kalau doa itu dianjurkan kita mengangkat tangan. Ya, ngangkat tangannya begini, Pak, begini. Ya begini. Maka saya nggak percaya kalau ada ustadz itu doanya macam-macam, tangannya itu gimana dijawab. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa dosa kami Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkah ini gimana doa? Siapa ngajarin begini ini? Ya Allah ampuni dosa kami Allah. Ya Allah diijabah ya Allah. Ini doa apa mau ngamen begini-begini? Ya, jadi doa itu begini, Pak, begini tuh. Ya Allah ya Rabbana, tuh begini doa tuh. Ya dirapetin tangannya. Ya, Nabi pernah dalam sebuah peristiwa perang tuh Nabi sampai ngangkat tangannya tinggi-tinggi sampai ketiaknya putih, bersih ketiak Nabi kelihatan karena darurat. Itu Nabi itu berdoa begini. Jadi kalau doa begini, ya doa itu ngangkat tangan. Beda nanti kasusnya dalam khatib Jumat. Kalau khatib Jumat, ketika dia Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, khatib Jumat jangan angkat tangan. Ya, khatib Jumat, kalau kita jadi khatib Jumat baca Allahumma fil mu'min, itu jangan angkat tangan, itu jangan. Kenapa memang? Karena Nabi ketika berdoa dalam khatib Jumat itu Nabi tidak mengangkat tangan. Meskipun kalau ada 1-2 ustadz khatib Jumat dia angkat tangan, dia mengambil dalil ketika Nabi lagi sholat Jumat ada sahabat, ya Rasulullah, tanaman kami kering, hewan kami pada mati. Tolong ya Rasulullah berdoa supaya diturunkan hujan. Nah, Nabi berdoa baru angkat tangan. Kenapa? Itu kasusnya Nabi lagi berdoa minta hujan. Jadi memang kata ulama, kata beberapa guru kami, kalau kita khatib Jumat, ya, kalau yang jadi khatib Jumat tuh doa jangan angkat tangan. Yang tangan kirinya megang tongkat, tangan kanannya di mimbar saja sudah, jangan angkat tangan berdoa. Karena apa? Karena Nabi ketika khutbah Jumat itu tidak mengangkat tangan dalam berdoa. Adapun Nabi mengangkat tangan berdoa dalam khatib Jumat itu terjadi ketika ada sahabat yang minta didoain supaya turun hujan. Itu namanya ditahsis tuh. Hadis pengecualian ya. Kemudian di sini juga dikatakan kalau berdoa itu harus penuh dengan keyakinan. Nggak boleh kita ragu dalam hati kita dalam berdoa. Di sini dijelaskan halaman 588 tuh ya. Melarang seorang hamba dengan mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Jangan kita berdoa begini, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkenan. Walakin liya'zima fid du'a fa innallaha sani'un ma syaa lamukrihalah. Akan tetapi jika engkau berdoa harus dengan perasaan yakin, karena Allah akan berbuat dengan apa saja tanpa unsur paksaan. Jadi jangan kita takut doa kita enggak dikabulin, karena Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Jangan takut kita enggak diberikan rizki, karena Allah maha pemberi rizki. Jangan takut miskin, karena Allah Tuhan kita maha kaya. Nah, maka Allah itu akan berbuat sekehendak Allah tanpa adanya unsur paksa. Jadi jangan kita berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Nggak apa-apa dah habis duit buat berobat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya nggak punya mobil juga nggak apa-apa. Yang penting saya sehat. Jangan begitu kata ulama. Kalau doa-doa minta yang bagus sekalian. Ya Allah nggak apa-apa dah saya nggak punya anak. Yang penting saya kaya. Jangan begitu.
Atau sebaliknya, ya Allah nggak apa-apalah, saya nggak punya harta, yang penting saya punya banyak anak. Dikasih anak banyak ternyata nanti dia melarat. Karena doanya begitu, ya Allah biar dah anak saya banyak, nggak punya harta nggak apa-apa, yang penting anak saya banyak. Itu jangan begitu. Kalau doa minta yang cakep-cakep, minta yang baik-baik. Karena apa? Karena Allah itu maha pemberi. Ya. Kemudian di sini dijelaskan kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Tidak terburu-buru dalam berdoa tuh. Jadi kalau kita doa sama Allah minta jangan buru-buru. Bisa jadi buru-buru bacaannya atau bisa jadi buru-buru minta dikabulkan. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, janganlah kita tergesa-gesa minta dikabulkannya doa. Jangan. Doa mah doa aja. Jangan, ya Allah perasaan saya udah tahajud, udah duha mana doa saya belum juga dikabulin. Jangan kayak begitu. Ya. Jangan cepat-cepat minta dikabulkan. Di sini dikatakan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqulu da'autu rabbi falam yustajabu li. Doa seorang hamba itu akan dikabulkan selama dia tidak berburu-buru minta dikabulkan doanya. Dan jangan sampai dia mengatakan, ya Allah saya udah lama berdoa belum juga dikabulkan. Itu jangan begitu. Doa belum juga dikabulkan itu bisa disebabkan dua sebab. Doa belum dikabulkan itu bisa ada dua sebab. Yang pertama karena bisa jadi doa kita terhalang oleh dosa-dosa kita. Karena terlalu banyak noda dan dosa kita, akhirnya doa kita belum juga dikabulkan. Kenapa? Kebanyakan dosa. Atau bisa jadi faktor yang kedua, doa kita belum juga dikabulkan disebabkan karena Allah cinta kepada kita. Jadi kalau kita berdoa sama Allah terus aja berdoa. Bisa jadi belum dikabulkannya doa kita itu disebabkan karena apa? Karena Allah masih mencintai kita. Karena Allah masih menyukai kita. Di sini dikatakan seorang sahabat menyebutkan. Kalau ada seorang hamba berdoa kepada Allah. Dan Allah mencintai hamba itu. Apa kata Allah? Wahai Jibril, jangan kabulin dulu, jangan dikasih dulu apa yang menjadi permintaan dia. Sebab aku masih senang dengan permintaan seorang hamba ini. Aku masih senang mendengar keluh kesah orang ini. Aku masih senang rintihan orang ini dalam doanya. Jadi Allah belum mengabulkan doa disebabkan karena orang kebanyakan dosa atau karena karena Allah cinta kepada orang itu. Sama Pak. Kita ada pengamen Pak, ada pengamen suaranya udah kayak kaleng pecah, udah nggak enak banget didengerinnya. Itu kita ngasih duit kadang bukan karena kita ridho, maksudnya biar dia cepet-cepet pergi nggak gangguin kita lagi makan. Ya, udah nih bang 2000 dah bang, yang penting lu pergi dari sini dah. Ya, tapi kalau enak Pak, kadang kita suruh nanggep dulu tuh, ayo bang nyanyiin dulu dah satu lagu dulu dah, ntar baru saya kasih duit tuh. Kenapa? Enak, kita suruh nyanyi dulu dia. Udah enak, udah puas, baru kita kasih. Nah, maka itu kira-kira analoginya. Allah nggak buru-buru ngabulin doa-doa kita disebabkan bisa jadi karena apa? Karena Allah itu cinta sama kita. Maka begini, dari beberapa literatur yang saya baca tuh, kalau kita berdoa itu diajarkan tuh bagaimana cara-cara kita berdoa. Etika berdoa yang pertama kita memuji Allah dulu. Dengan sebutan Alhamdulillahirabbil alamin, terserahlah dengan Asmaul Husna dan berikutnya. Setelah selesai memuji Allah, kita puji Rasulullah. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Habis muji Allah, muji Rasulullah, etika yang ketiga dalam berdoa, kita ngaku dulu kalau kita punya dosa. Jadi jangan langsung minta, ngaku dulu kalau kita punya dosa. Ya Allah, aku ini hambamu yang penuh dengan noda dan dosa. Minimal kita baca Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya kalau kita hafal tuh. Habis kita ngaku punya dosa, ngapain lagi? Kita doain dulu orang tua kita. Kenapa? Supaya kita cepat dikabulkan doanya. Ketika kita doain orang lain, malaikat bakal doain kita. Maka apalagi yang kita doain orang tua kita. Maka malaikat mengaminkan dan langsung mendoakan kita. Setelah itu baru kita meminta apa yang menjadi permohonan kita. Sebut juga nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu. Kita minta kaya, ya Allah, ya Ghani, ya Mughni. Begitu. Ya Allah, ya Rahman. Jadi Allah itu senang dipuji. Meskipun Allah tuh nggak butuh pujian kita. Dan tadi yang terpenting kita ngaku kalau kita punya noda dan dosa. Sebesar apapun noda dan dosa seseorang, kalau dia ngaku berdosa, dia bertaubat, bakal Allah ampunin segala noda dan dosa dia. Ya memang waktu yang paling diijabah salah satunya dalam berdoa adalah ketika kita selesai sholat. Pak. Itu waktu dimana doa kita diijabah oleh Allah. Karena apa? Karena sebelum sholat tuh kita berwudu. Maka wudunya pun kita harus sempurna. Pak.
Jangan kita berwudu dalam keadaan telanjang, hukumnya makruh. Bahkan dalam kitab Taudihul Adillah karya Muallim Syafi'i Hadami itu bisa haram juga tuh. Kita berdoa tanpa uzur, kita telanjang bulat. Tapi minimal kalau kita wudu, kalau kita berwudu, kita tutup pintu kemaluan depan, kemaluan belakang kita. Kalau yang perempuan dia berwudu minimal pusatnya sampai lututnya tuh ditutup dengan handuk atau dengan apa yang menutupi. Jangan wudu dalam keadaan telanjang bulat tanpa ada uzur karena hukumnya makruh. Kalau wudunya aja nggak sempurna, bagaimana sholatnya mau sempurna? Wudu jangan sambil ngobrol. Ya, abis wudu jangan gibah tuh. Itu dalam kitab Marukil Ubudiyah syarah dari kitab Bidayatul Hidayah karena Imam Al-Ghazali kata beliau kalau ada orang abis wudu dia gibah. Kalau nggak gibah dia ngomongin orang atau nggak dia ngeluarin kata-kata kotor. Meskipun wudunya tidak batal dianjurkan buat berwudu lagi. Kenapa? Karena dia sudah memulai perbuatan. Karena dia ketika akan sholat dia sudah memulai dengan perkataan yang kotor lagi. Kan ketika kita wudu, Pak, itu noda dan dosa kita berjatuhan. Habis wudu kita malah gibah berbuat dosa lagi. Gimana sholatnya mau benar? Balik lagi wudu lagi meskipun wudunya tidak batal. Ya wallahu a'lam. Kalau ada tanya jawab saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang orang ada talqin tuh mula-mula sih dia la ilaha illallah. Kan tadinya goyah segala macam, dia berdiri terus dia muter terus joget-joget itu sampai ada viral gitu di Makassar dia naik haji begitu gitu Pak Ustaz. Jadi kadang-kadang orang nggak sadar kalau itu harusnya kayak kemasukan gitu. Kalau kayak gitu gimana ya Pak Ustaz? Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Zikir itu memang ada yang zikir dengan hati saja, ada yang zikir. Kata Imam Al-Haddad nih orang-orang zikir macam-macam. Ada yang zikirnya cuma zikir dengan lisan tapi hatinya nggak zikir. Ini tingkatan paling rendah. Tapi itu masih lebih baik. Minimal mulutnya berzikir kepada Allah tuh. Ada yang sempurna. Ya lisannya berzikir, hatinya juga berzikir. Ini gimana kalau ditalkin ya. Biasa ikut tariqah tuh ya. Zikir la ilaha illallah ya. Nah memang itu mereka punya metode. Itu mereka punya metode untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memang getarannya itu berasal dari hati, gerakannya itu berasal dari hati, karena ada rasa mahabbah kepada Allah, bukan niatnya karena emang main-main, bukan, itu dipersilahkan saja. Ya karena apa? Karena itu adalah thariqah, itu adalah metode. Jadi kalau kita berzikir orang sampai la ilaha illallah, kalau kita pikir emang itu orang nggak capek ya gerak begitu, karena gerak dia itu karena zikir, Pak. Karena gerak dia itu karena zikir. Sebagian orang-orang kelompok yang belah sana tuh itu mengharamkan. Itu ngapain tuh joget-joget begitu. Itu bukan joget, itu berzikir itu. La ilaha illallah itu berzikir. Kenapa? Supaya antara hati dengan lisan itu hidup gitu. Ya itu nggak masalah. Dan itu bukan sebuah dosa itu. Itu bukan sebuah dosa. Karena apa? Semua gerakan badannya itu terbawa oleh hati. Ini ada tokoh tasawuf namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini kalau dalam perspektif tasawuf itu Abu Yazid Al-Bustami sampai bilang begini, ana al-haq, aku adalah yang maha benar, padahal yang al-haq itu adalah Allah. Itu Abu Yazid Al-Bustami kalau dipandang oleh ulama syariat ini kafir ini. Kok dia berani ana al-haq, aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan. Tapi dalam perspektif tasawuf orang yang seperti ini itu sudah apa? Seolah-olah sudah itu makom yang sangat tinggi, Pak. Jiwanya sudah tidak sadar lagi dengan apa yang dia lakukan, Pak. Bahkan ketika dulu saya belajar tasawuf klasik itu ya. Itu diceritakan ketika Abu Yazid Al-Bustami ana al-haq itu sampai dia nginjak beling-beling berdarah begitu dia nggak terasa. Karena apa? Karena sudah betul-betul merasakan rasa yang betul-betul nikmat dalam berzikir tuh. Itu yang kemarin saya sempat bahas orang yang mencapai pada manisnya iman tuh. Ya Bilal bin Rabah ketika lagi ditindiin sama batu yang besar, diterik yang panas supaya dia kafir, dia nggak mau. Malah dia ahadun ahad. Kenapa? Dia sudah mencapai manisnya iman. Maka orang-orang yang berzikir la ilaha illallah itu sudah mencapai manisnya berzikir itu. Yang penting gerakannya bersumber daripada hati. Tapi saya sempat lihat video viral tuh ketika berzikir la ilaha illallah, ya mulutnya bilang la ilaha illallah, Pak, tangannya piknik ke tangan cewek tuh sebelah tuh. Karena
campur tuh antara campur la ilaha illallah, ini sih udah nggak bener, ini udah begini dah. Ya, jadi ya mulutnya zikir tapi tangannya piknik gitu. Jadi jangan begitu. Tapi kalau berasal dari gerakan-gerakan hati itu nggak masalah. Ya, bahkan itu Pak, kalau kita lihat tarian sufi yang muter-muter tuh, itu kan disebutnya tarian sufi tuh. Itu sebetulnya ketika dia muter begitu, itu hatinya berzikir itu. Kok itu orang nggak puyeng ya muter-muter begitu? Kita mah puyeng, udah jatuh kita muter gitu. Karena apa? Tapi di hatinya itu sambil berzikir tarian-tarian sufi itu. Ya karena di hatinya itu berzikir, itu yang bikin dia kuat itu. Jadi kalau torikoh itu nggak masa, cuma cari torikoh tuh yang mu'tabar, torikoh yang memang banyak dan memang bersana dia. Ada torikoh Naqsyabandiyah, torikoh At-Tijaniyah, itu salah satu salawatnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik, itu salawat Al-Fatih. Banyak Pak. Jadi torikoh itu apa? Torikoh itu jalan orang untuk mencapai, torikoh itu jalan untuk orang mendekat kepada Allah. Ada yang torikohnya zikir aja tuh. Ada itu torikoh. Ada yang torikohnya puasa sunnah saja ada. Ada yang torikohnya cuma dengan sholat sunnah saja. Ya, torikoh yang terbaik apa? Torikoh yang terbaik itu kata guru kami tuh, guru tasawuf, ya dengan menuntut ilmu Pak. Dengan menuntut ilmu. Orang cuma zikir aja nggak nuntut ilmu itu bisa disesati nama setan Pak. Orang sholat aja tapi nggak menuntut ilmu itu bisa disesati nama setan sama iblis begitu ya. Jadi berbagai macam torikoh yang mu'tabar silakan bertorikoh. Ya kita nyebutnya tarekat Pak ya. Bertorikoh itu jalan untuk mencapai makom supaya menjadi hamba Allah yang mulia. Wallahu a'lam. Ya Pak, ya Pak Haji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisyai'an biqurbiha maghfirah. Ya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah ini yang saya artinya yang menyekutukanku itu sebenarnya artinya dosa yang paling apa tuh? Iya, baik. Pertanyaan saya yang menyekutukan itu. Yang menyekutukannya ya. Jadi gini, ketika Allah katakan wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan kesan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku, maksudnya menemui Allah tuh bertaubat. Karena makna bertaubat itu adalah kembali, kembali dari jalan yang tidak benar, kembali pada jalan itu namanya bertaubat tuh ya. Dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun. Jadi orang yang punya dosa syirik, jadi ketika orang penuh dosa, apa aja dosanya, ketika dia datang kepada Allah, itu bakal Allah ampuni noda dan dosanya. Ya, engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh ampunan itu pula. Ini lagi menjelaskan besarnya dosa syirik tuh. Jadi sebetulnya dosa apa saja itu Allah ampuni. Kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Tetapi di sini Allah Nabi menggunakan kata syirik. Selama engkau tidak menyekutukan aku, ini lagi menunjukkan bahwa syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Tapi pada hakikatnya dosa syirik diampuni sekali jika dia bertaubat kepada Allah. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Maksudnya apa? Orang yang dia ketika dia meninggal dunia, dia masih bawa dosa syirik. Dosa yang lain dia udah taubatin, udah. Tapi dosa syirik misalnya belum dia taubatin. Entah dia lupa atau memang karena memang dia tidak bertaubat dari dosa syirik. Jadi orang yang mati membawa dosa syirik, atau orang yang dia bertaubat tapi dia masih membawa dosa syirik, dosa yang lainnya mah diampuni, tapi yang syiriknya mah enggak diampuni selama dia belum bertaubat. Jadi kalau ada ayat Allah tidak akan mengampuni dosa selain syirik, ini lagi nunjukin bahwasannya betapa besarnya dosa syirik. Tapi dalam ayat lain ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku akan mengampuni semua dosa-dosa kalian termasuk dosa syirik. Dosa syirik itu pasti diampuni. Lalu ayat tadi kok bicara dosa syirik nggak diampuni? Dosa syirik nggak diampuni kalau dia nyampe meninggal dunia masih ada dosa syirik yang belum dia taubati. Begitu. Nah, jadi Allah itu akan mengampuni kesalahan sepenuh bumi. Kemudian kita datang kepada Allah dengan tidak menyekutukannya sedikit pun.
Ini hadis ini dijelaskan supaya kita bertaubat juga dari dosa syirik. Jadi hadis ini lagi nunjukin dosa syirik tuh gede. Kalau nggak bertaubat tuh nggak bakal diampuni. Selain dosa syirik Allah ampuni. Dosa syirik diampuni. Tapi harus dengan bertaubat. Sama tuh Pak, dosa bunuh diri itu dosanya gede tuh. Bahkan dalam hadis tuh orang yang meninggal karena bunuh diri itu dia nerakanya dalam neraka jahanam. Bahkan dalam ayat atau dalam hadis tuh khalidina fiha, dia kekal di neraka. Di sini para ulama menjelaskan, kok Allah Maha Pengampun? Kan Allah Maha Pengampun. Kok kalau ada orang Islam mati bunuh diri, kok khalidina fiha, kekal dia di neraka? Kata ulama, orang ini nanti tetap masuk surga, tapi karena kasih sayang Allah tuh. Jadi dia masuk, seharusnya kalau hitung-hitungan adil, harusnya orang mati bunuh diri nggak bakal masuk surga. Tapi karena kasih sayang Allah tuh, Allah bakal pindahin juga dia menuju surga. Makanya kalau Imam Ahmad bin Hanbal orang mati karena mabuk, karena judi, lagi zina tuh mati itu, meninggal dunia, atau dia mati karena bunuh diri. Tuh Imam Ahmad bin Hanbal nggak mau nyolatin Pak, cari aja yang lain, saya nggak mau nyolatin. Begitu ya, wallahu a'lam. Ya, ada lagi silakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, 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 baik. Iya, iya, baik, iya, baik. Kalau ada orang tua kita, ya naudzubillah, kalau kita punya orang tua tuh suka ya animisme, dinamisme, percaya dengan ruh, percaya dengan batu, minta tolong kepada selain Allah, ini kan dosa syirik. Kita nggak tahu nih dia udah bertaubat apa belum. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang anak? Yang bisa kita lakukan kepada seorang anak, yang pertama kita istighfarkan tuh noda dan dosa orang tua kita. Makanya ulama tuh ngajarin minimal kita sebelum tidur itu kita baca Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Istighfar kita tunjukkan untuk kedua orang tua kita Pak. Kan versi wiridan itu macam-macam. Ada yang ba'da sholat wiridannya Astaghfirullah li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya ya. Itu kita istighfar buat siapa? Li hukukil wajibati alayya, buat orang-orang yang wajib kita nafkahin. Siapa? Orang tua, anak, istri itu. Itu ada yang istighfar begitu. Jadi kita istighfarkan kedua orang tua kita. Kemudian apalagi kita beramal. Kalau kita beramal tuh harus saya ulang ini. Kalau kita beramal atau kita berkurban itu kita niatin pahalanya buat orang tua kita. Pokoknya kebaikan apa saja kita niatin buat orang tua kita. Ya Allah, saya bersedekah, saya niatin pahalanya buat orang tua kita. Orang tua kita dapat pahala, kita juga dapat pahala. Meskipun kata ulama, kalau kita nih, kita sholat, kita baca Quran, kita ibadah, kita jadi orang soleh, kita jadi orang benar. Itu sebetulnya tanpa diniatin pahalanya buat orang tua kita juga sebetulnya udah nyampe. Sebetulnya tuh udah nyampe. Cuma supaya nambah pahala bakti kita kepada kedua orang tua, kita sodakoh, kita niatin pahalanya buat kedua orang tua. Ini ada kisah Pak, dikisahkan oleh guru kami tuh, Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Beliau katakan, ini ada orang Pak. Ini ada orang di alam kubur. Orang di alam kubur disiksa aja terus. Disiksa terus. Suatu ketika orang ini berhenti siksanya, diganti oleh Allah dengan kenikmatan surga. Tetangga yang di sampingnya yang lagi dikubur juga itu nanya, Fulan, apa yang engkau lakukan ini? Selama ini aku melihat engkau disiksa dengan penuh siksaan. Tapi kok sekarang Allah ganti siksaan itu dengan penuh kenikmatan? Apa kata si orang ini? Aku dilaporkan oleh malaikat, aku punya anak yang masih kecil. Sekarang dia masuk TPA lagi belajar ngaji. Gara-gara anak saya belajar ngaji, itulah siksa saya diganti dengan penuh kenikmatan. Padahal anaknya baru belajar ngaji di TPA, baru belajar alif-alifan tuh. Nah, maka itulah kalau kita bisa baca Quran, kita bisa sholat dengan baik, itu tuh insya Allah akan menjadi penutup, penglipur, penghapus daripada noda dan dosa orang tua kita yang pernah dilakukan. Karena syafaat itu ada syafaat dari orang soleh, ada syafaat dari anak yang soleh, syafaat dari teman-teman kita yang soleh, syafaat dari guru-guru kita, dari para alim ulama, ada juga syafaat yang tertinggi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak-banyak istighfarin buat kedua orang tua kita. Begitu wallahu a'lam ya. Ada lagi Pak? Ya silakan Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Ya baik. Orang yang doanya belum dikabulkan itu, kata Imam Ibrahim bin Adham, ada 10 sebab kenapa doa orang ini belum juga dikabulkan. Doa itu dikabulkan jika dia memenuhi syarat. Maka tadi bagaimana orang yang penuh noda dan dosa ini berdoa, dia bertaubat dulu kepada Allah. Dia bertaubat dulu kepada Allah. Artinya apa di sini? Ketika dia meminta kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah. Di sini dikatakan, selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap, maka akan aku kabulkan dan aku akan ampuni itu. Maka tadi di awal saya katakan, kalau kita berdoa, kita ngakuin dulu kalau kita punya noda dan dosa. Kata Imam Ibrahim bin Adham, ada 10 sebab doa kita belum juga dikabulkan. Apa sebabnya? Satu aja, satu. Araftumullah walam tu'addu haqqo. Engkau kenal sama Allah, tapi kewajibanmu kok nggak engkau jalankan sebagai hamba Allah. Gimana doamu mau dikabulkan? Kemudian engkau pengen masuk surga, tapi amalan yang engkau lakukan adalah amalan neraka. Ini kata Imam Ibrahim bin Adham. Ini masyhur, Pak. 10 sebab doa nggak dikabulin. Engkau pengen terhindar dari neraka, tapi amalanmu amalan neraka. Gimana mau dikabulin coba? Kita doa sama Allah, tapi hati kita nih mati. Ini ada kisah, Pak. Imam Ibrahim bin Adham didatangi sekelompok orang, wahai Tuan Imam. Dia bawa dalil, Pak. Bukankah Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoa maka akan aku kabulkan. Kami udah lama doa, tapi doa kami nggak dikabulkan. Imam Ibrahim bin Adham itu punya basirah. Dia bisa melihat apa yang ada di hati manusia itu yang ada di hadapannya, Pak. Apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Mata qulubukum, mati. Hatimu mati. Hatimu mati. Fakaifa yustajabu doakum. Gimana doamu mau dikabulin? Hatimu mati, doamu nggak bakal dikabulin. Apa sebabnya, wahai Imam? Araftumullah walam tu'addu haqqo. Engkau kenal Allah, tapi kewajibanmu sebagai hamba Allah nggak kamu kerjakan. Apa kata Imam Ibrahim bin Adham lagi? Engkau takut sama neraka, tapi amalanmu amalan neraka. Kita doa nih, Pak, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga ya Allah. Tapi judi tiap hari, zina doyan. Lu gimana mau dikabulin, bener nggak? Ya kan, gimana doa mau dikabulin? Kita minta surga, amalan kita amalan ahli neraka. Nah, jadi lalu bagaimana nih? Orang yang penuh noda dan dosa, dia datang kepada Allah, dia berdoa, dia minta ampun, ya Allah, ampuni saya, Allah kabulkan doa saya. Nah, ketika orang-orang itu bertaubat, seperti orang yang baru dilahirkan, dia suci dari noda dan dosa. Jadi doa itu dikabulkan ketika orang-orang ini sudah bertaubat kepada Allah, ketika orang-orang ini sudah mengakui noda dan dosanya. Jadi kalau orang yang penuh dosa, itu doanya tuh tertutup, terhalang oleh siapa? Oleh dosa-dosanya. Allah nggak terhalang oleh apapun. Yang bikin doa dia nggak naik ke atas langit, nggak dikabulkan oleh Allah, nggak tembus ke arsy Allah, itu disebabkan karena apa? Karena orang ini kebanyakan dosa. Makanya begini, kita bertaubat dulu. Kenapa tuh? Orang ulama kalau sebelum berdoa begini, fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya karim, maafkan kami ya Allah yang maha mulia, maafkan kami. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena dimulai dengan istighfar. Itu sebuah pengakuan kalau kita banyak dosa dan kita sadar tuh dosa kita tuh yang bikin kita terhalang doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah. Wallahu a'lam ya. Ada lagi Pak atau cukup nih? Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, alhamdulillah kita sudah selesai ya di hadis yang ke-42 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, apa yang